Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anakku sekalian, peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya dambakan. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai kurikulum 2013, adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti penyampaian materi walaupun lewat daring, dengan harapan kalian di rumah peserta didik baru bisa lebih nyaman, bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, izinkan saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nama saya Ahmad Syai'an. Saya mengajar bidang olahraga. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perihal tentang kurikulum 2013. Anakku sekalian, kurikulum 2013 adalah suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentunya kita tahu bahwa setiap kegiatan kita harus mengacu kepada kurikulum yang ada ataupun pedoman yang ada. Dan kurikulum 2013 ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di sana diberitakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan kondisi pada saat ini, kita memang dituntut untuk senantiasa berhati-hati, terutama dalam hal pembelajaran, karena kita sadar bahwa sampai saat ini kegiatan kita masih bersifat daring, sehingga dengan harapan melalui media yang ada kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan. Anakku sekalian, dalam hal ini kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum sebagai rencana dan kurikulum sebagai atau bersifat sebagai fungsional. Kurikulum yang ada di kelas adalah kurikulum yang fungsional. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syaudin. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang berintegrasi. Maksud berintegrasi adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan dan terintegrasi secara skill, theme, konsep, and topik, baik dalam bentuk within single, description, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kurikulum 2013. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna, yang luas kepada peserta didik. Karena di zaman sekarang mau tidak mau kita harus bisa menguasai bidang ilmu dan teknologi. Anakku sekalian, maksud dari maknanya adalah karena dalam kurikulum konsep terpadu, peserta didik akan memahami konsep yang akan mereka pelajari secara utuh dan realistis. Dikatakan luas karena akan mereka peroleh beberapa hal dalam satu ruang lingkup disiplin.
melainkan semua lintas disiplin karena kurikulum dipandang berkaitan satu sama lain. Berbasis pada karakter dan kompetensi, kita berharap bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakat yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada semua orang, bahkan ke mancanegara. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 adalah meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah kepada budi pekerti, akhlakul karimah, serta budi pekerti yang baik secara utuh dan terpadu, seimbang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan pada setiap satuan pendidikan. Anak-anak sekalian, perlu diketahui juga bahwa melalui implementasi kurikulum 2013 ini yang berbasis kepada kompetensi sekaligus berbasis pada karakter dengan pendekatan tematik juga kontekstual. Diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuan yang ada, mengkaji, juga mengintegrasikan dan mempersonalisasi nilai karakter dan akhlak yang baik. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Pada pokoknya dalam kurikulum 2013 ini dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia. Pada akhir ini kita lihat banyak korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, dan premanisme serta kejahatan yang lain. Ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang sangat rendah serta rapuhnya fundamental moral dan spiritual kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang baik dan warga negara yang baik juga. Akan kita bedakan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Kita tahu KTSP itu adalah kurikulum lama yang sudah diperbarui sekarang menjadi kurikulum 2013. Coba kalian cermati perbedaan antara kurikulum 2006 yang kita sebut dengan KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum KTSP, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sementara dari kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, kalau kurikulum 2006, standar isi itu dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan menurut kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi inti yang berbasis pada mata pelajaran. Ketiga, perbedaan dari KTSP 2006 adalah bahwa berusaha untuk senantiasa bahwa mata pelajaran membentuk sikap atau membentuk keterampilan dan membentuk pengetahuan. Sementara 2013 semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Itu beberapa perbedaan antara KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Anakku sekalian,
Kita akan melanjutkan bahwa kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan kompetensi inti atau KI1, yaitu untuk kompetensi inti sikap atau spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 yang kita sebut dengan KI2, yaitu untuk kompetensi inti sikap dan sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat terakhir kompetensi inti 4 dan kompetensi untuk kepentingan inti keterampilan. Dalam kurikulum 2013 kalian juga akan diarahkan untuk bisa menguasai bidang-bidang pengetahuan serta bidang-bidang keterampilan. Untuk itu, apabila nanti anakku sekalian sudah resmi belajar dengan baik secara daring maupun nanti tatap muka, dengan harapan Bapak bisa kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik serta menjadi ataupun menghasilkan prestasi yang baik. Mungkin itu saja untuk materi kurikulum 2013. Walaupun ini saya sampaikan secara singkat, harapan saya kalian akan akan termotivasi sehingga akan belajar lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.